Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'in wa Alhamdulillah. nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa melanjutkan lagi kajian kita. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sosok manusia teragung yang membimbing umat manusia sehingga kita bisa melihat, bisa menyaksikan, bisa menjalani kebenaran yang diajarkan oleh agama yang menawarkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ibu, Bapak sekalian yang kami muliakan, pelajaran kita pada hari ini masih berkaitan dengan pelajaran kita yang baru kita mulai mempelajari aspek kaidah baru, yaitu pelajaran kita yang ke-17, di mana pada pelajaran yang ke-17 ini, Ibu-ibu, Bapak sekalian, kita sudah berkenalan dengan jenis baru i'rab. Ya, jenis baru apa yang kita sebut dengan jenis baru? Ini kita sebut dengan baru karena berdasarkan pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya, kita sudah memahami bahwa kata dalam bahasa Arab itu ada namanya isim, ada namanya fiil, dan ada namanya harf. Ya, ada namanya harf. Tiga jenis kata tersebut, ya, secara umum untuk harf itu tidak berubah-ubah. Ya, untuk kata yang berjenis harf, dia tidak berubah-ubah sejalan dengan posisinya di dalam sebuah kalimat. Paling kalau terjadi perubahan pada bunyi, ya, perubahan pada bunyi itu penyebabnya lebih karena kesesuaian, keselarasan antara bunyi satu dengan bunyi yang lainnya. Sedangkan kalau untuk kata yang berjenis isim dan berjenis fi'il, dia di antara keistimewaannya dalam bahasa Arab adalah kata ini akan berubah-ubah sesuai dengan posisinya di dalam kalimat. Untuk isim kita sudah mempelajari lebih dahulu, ibu-ibu, bapak sekalian. Kita mengenal ada isim yang posisinya marfu, ada isim yang posisinya mansub, ada isim yang posisinya majrur. Ya, sehingga nanti untuk posisi susi marfu maka kata isimnya dibaca itu juga marfu dengan penanda utamanya dhamma. Nanti untuk kata-kata yang posisinya mansub nanti akan dibaca nasab dengan penanda utamanya fathah. Untuk kata-kata isim yang posisinya majrur nanti akan dibaca jar, ya, dengan penanda utama kasroh. Nah, sedangkan yang baru kita pelajari dari aspek kaidah pada pelajaran kita yang ke-17 ini adalah untuk fi'il. Untuk fi'il khususnya yang kita pelajari lebih awal adalah fi'il mudhari. Untuk fi'il mudhari, ibu bapak sekalian, diperkenalkan pada pelajaran kita ini ada yang marfu, ada yang mansub, ya. Ada yang marfu, ada yang mansub. Untuk yang marfu, penandanya sama dengan isim secara umum. Yang marfu itu penanda utamanya adalah dhammah. Kemudian untuk yang mansub, ya, sama dengan isim secara umum, yaitu penanda utamanya adalah fathah. Ya, hanya saja pada pelajaran kita yang sebelumnya, itu ada kekhususan untuk fiil mudhari dengan domir anti. Ya, fiil mudhari dengan domir anti, kalau tanda marfu'nya yang lain biasanya dhammah, untuk anti tanda marfu'nya adalah
bahwa dia marfu, dia rofa itu ada ya dengan nunnya. Sedangkan kalau dia mansub, tanda nasabnya adalah ya saja, nunnya tidak muncul. Jadi ada ya nun marfu, kalau ya saja itu berarti posisi dari kata fiil mudhari tersebut posisinya mansub. Itu dia ibu-ibu Bapak sekalian yang sudah kita pelajari pada pelajaran yang ke-17 ini, dan pendalaman sudah kita lakukan yaitu dengan mencoba melengkapi kalimat, ya, mencoba kalimat dengan fiil yang sesuai, ya, dengan fiil yang sesuai. Itu akan kita lanjutkan ibu-ibu Bapak sekalian, karena pada pelajaran sebelumnya baru 3 nomor, ya, baru 3 nomor yang sudah kita kerjakan. Dan pada pertemuan kita sebelumnya kami sampaikan ibu-ibu Bapak sekalian bahwa kita berharap bahwa yang akan mengambil bagian untuk latihan-latihan berikutnya adalah ibu-ibu Bapak sekalian yang belum mendapat kesempatan, yang belum mengambil kesempatan pada pertemuan kita sebelumnya. Ya, kita berharap demikian. Walaupun kalau kita lihat yang datang ya yang ambil bagian juga pada sebelumnya. Tapi kita ya kita utamakan, ya, kita berharap sehingga akan terjadi pemerataan. Belum duluan. Ibu Bapak sekalian, terjadi pemerataan kesempatan sehingga keterampilan juga akan mengalami peningkatan secara menyeluruh, tidak hanya orang-orang tertentu saja. Baik Ibu Bapak sekalian, mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki sebaik-baiknya. Kita awali kajian kita pada kesempatan hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya rabbal alamin. Ini dia ibu-ibu. Ya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan nomor ke-5, ya, dengan nomor 5. Ya. 4 belum. Nomor 4 belum? Ya. Bukan Bu Suryanah yang waktu itu, ya? Itu mah yang Haji Nabiah ya, nomor 3. Oke, kita lanjutkan, berarti kita mulai dengan nomor 4. Dipersilahkan ibu-ibu, ya, ibu-ibu, yang belum Bapak itu. sekalian, ya, kita prioritaskan yang belum mendapat bagian, ya, pada pertemuan sebelumnya, silakan. Saya coba Pak Guru. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal anta turidu an tusaida al-fakiro. Bagaimana? Hal anta turidu an tusaida al-fakiro. Iya, baik. Coba diperhatikan, Pak, panjang pendeknya, ya. Prinsip dasar, mana yang panjang jangan dipendekkan, mana yang pendek jangan dibaca panjang. Hal anta turidu an tusaida al-fakiro. Iya, baik. Apa maknanya? Apakah Anda ingin menolong orang-orang fakir? Iya, bagus. Pada waktu Pak Azhari mengatakan orang-orang fakir, itu Bapak mengulangi kata orang menjadi orang-orang, itu pertimbangannya apa, Pak? Orang-orang fakir gitu. Apa pertimbangannya? Kalau bahasa Indonesia, kalau ada kata yang diulang-ulang itu cirinya apa, Pak? Yang diingat? Itu jamak itu Pak Guru. Ya, baik. Apakah di situ Pak Azhari melihat ada kata yang bentuknya jamak? Nggak ada Pak Guru. Ya, oke. Kalau begitu, bagaimana sikap kita yang bijaksana kalau dalam bahasa Arabnya tidak ada bentuk jamak, berarti pemaknaannya bagaimana? Apakah Anda ingin menolong orang fakir? Iya, bagus. Pak Azhari, dalam bahasa Indonesia ada istilah orang fakir? Afwan. Apakah Anda ingin menolong fakir? Iya, maksud saya dalam bahasa Indonesia Pak Azhari pernah begitu ada orang fakir gitu?
Belum pernah Pak Guru. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita mengatakan apa? Hmm, Ibu-ibu yang lain yang ngerti bahasa Indonesia biasanya kita bilang apa kalau orang Indonesia? Miskin. Akhir. Orang Miskin. miskin gitu. Kita orang Indonesia biasanya mengatakan orang miskin. Gitu ya. Karena dalam bahasa Indonesia itu kita mengenal ada namanya orang kaya dan ada namanya orang miskin. Miskin. Orang kaya, orang miskin itu. Kita tidak terbiasa ya dalam bahasa Indonesia mengatakan orang fakir gitu ya, orang fakir. Yang paling mungkin ya fakir miskin ya, fakir miskin itu baru. Seperti di dalam salah satu pasal dalam undang-undang kita kan, apa katanya? Fakir miskin dan orang terlantar ditanggung dan dipelihara oleh negara. Dipelihara oleh negara karena itu ya karena negara pintar memelihara jadinya Negara. banyak. iya, jadi miskin terus Pak Guru. Iya, karena dipelihara gitu. Gitu. Orang makan kalau orang Betawi bilang itu katanya apa? Gitu. Kalau diprotes katanya apa? Bodoh dipelihara katanya gitu. Pada dipelihara. Tapi kalau negara kita yang miskin dipelihara. Nah. Baik, terima kasih Pak Azhari. Kita lanjutkan Mau berikutnya nomor 5 silakan. Ya, silakan Bu Yanti. Iya, ini saya juga belum belajar ya Pak ya. Saya coba. Abi turidu an tusaida al qadimata ilal bustani. Oke, baik. Apa maknanya? Ayah saya ingin membantu pembantu yang bekerja di apa di bustan itu kebun ya. Iya, bagus. Itu apa itu ya? Saya jadi bertanya ya maksudnya. Bapak membantu pembantu itu kira-kira gimana itu ya? Bapak bantu pembantu gitu. Nanti ibu nggak cemburu itu. Si bapak katanya ibu aja nggak dibantu, ini malah pembantunya yang dibantu. Ayah saya ingin menolong pembantu Nah, ya ya, itu dia. Ingin menolong pembantu gitu. ya yang bekerja di kebun. Coba Bu, ila apa mananya ila? Ila apa ya? Ila ala ila nggak tahu Pak. Oke, coba dicari Iya. tahu dulu ya. Bisa tanya kepada teman-teman yang lain ya. Ini ila ini sering banget muncul nih. Sayang kalau tidak paham ini. Iya, lupa gitu Pak. Ya, mana? Ke kunci tolong kunci pintu depan Cik. Silakan, ada yang bisa bantu mengingatkan Bu Yanti? ke Ilal madrasati ilal masjidi. ke kebun. Jadi ke ila ala ila ke Iya, baik. Bisa bermakna ke ya. ke kebun ya.
Dat luhur kayaknya. Kodimatu, al-kodimata, an, an, tus, Jalan Kira-kira gimana panjang. maksudnya? Apa yang ini kan yurid ya, yurid gitu. Makasih Coba ya. yang lebih mungkin ya, atau ibu-ibu yang lain ya, mungkin ibu-ibu yang lain yang keinginan yang lebih lumrah ya, keinginan yang lebih lumrah ya, yang diinginkan oleh kalau bahasanya ini berarti kan Abi di sini ya posisinya kan sebagai majikan gitu ya, posisinya kemajikan. Tapi kalau Ya. ini kan terasa agak ini ya, nggak biasa gitu. Ya, membantu pembantu ke kebun. Apalagi ke kebun. Ngapain nih si bapak sama pembantu pergi ke kebun? Nanti pada curiga itu tetangga. saya Mengajak bisa Pak. Ya, itu Mengajak juga bisa jadi kecurigaan juga nih. Ada apa nih si bapak ngajak-ngajak pembantu mengajak ke kebun? bekerja ke Ya kan kebun. bapak nggak bekerja di kebun. Itu sih itunya hodimahnya ya. Tanaman. Kalau saya tazhabu Pak Guru. Ya gimana? Bapak Gimana? ingin ya abi yuridu an tadhabal khadimatu ilal bustani. Jadi Iya, gimana mananya? ayah ingin pembantunya pergi ke taman. Iya, kalau ini mungkin ya. Itu. Makanya nanti ketika ini yang kita paham ya kalau Bapak misalnya itu menginginkan supaya pembantu pergi ke kebun, ya nanti dia akan suruh tuh pembantunya Ya. pergi ke kebun gitu. Atau dia akan suruh orang lain supaya ngasih tahu ke pembantunya gitu. Ya. Apa bahasanya empok ya misalnya tuh mbak gitu ya. Mbak, kata Bapak, Mbak diminta ke kebun. Nah, Kebun. gitu ya. Atau bisa juga antak muro ya Pak Guru. Ya muru, ya muru. Oh enggak dong, yang merintah kan abi ya, berarti bukan ya benar tadhaba. Kalau tamuro nanti yang memerintah hodimahnya ya, bukan Ya ya. kalau abinya yang memerintah ya, abinya memerintah ya disesuaikan domirnya. Oh berarti an muro hodimata ya, ya Pak Guru. Iya, Kalau misalnya bisa. mau merintah. Ya, iya. Ya itu masih bisa ya, masih bisa secara nalar umum ya, Ya. lebih bisa secara nalar umum ya. Tapi kalau ya tadi ya membantu pembantu pergi ke kebun itu dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin terjadi itu. Atau kalau idenya Bu Sri Lestari ngajak pembantu ke kebun gitu ya, ngajak pembantu ke kebun. Ngajak kan Kalau untuk itu kan bekerja Pak. asumsi kita berarti ya, asumsi kita berarti kan petani itu bapak berarti seorang petani ya, berarti asumsinya kalau begitu kalau bekerja di kebun ya. Petani biasanya ya, biasanya tidak punya pembantu biasanya. Iya. Petani itu biasanya tidak punya pembantu. Kalau ada, itu bisa jadi kalau petaninya yang kaya itu kemungkinannya adalah dia punya pegawai. Ya, dia punya pegawai. Judulnya bukan hodimah ya berarti. Ya, amil ya, amil. Itu ya beberapa namanya alternatif yang bisa yang ya kalau soal bisa saja gitu ya. Kalau bisa Enggak logis. kalimatnya udah punya makna yang bisa dimengerti bisa saja. Tapi nggak lumrah gitu ya. Tidak lumrah gitu. Tidak lumrah majikan membantu pembantu ke kebun atau majikan mengajak pembantu ke kebun. Untuk bekerja Pak. Ya itu tadi, kalau bekerja itu berarti kemungkinannya adalah Abi itu seorang petani. Petani biasanya tidak punya pembantu. Kalau petaninya kaya, kemungkinan dia punya pegawai. Jadi harusnya isinya apa Pak? Ya, ada beberapa pilihan tadi, ada beberapa pilihan yang dikemukakan. Nanti disimak atau bisa bertanya langsung kepada tadi siapa yang mengusulkan, ada Bu Nuri diantaranya.
Ada Pak Azhari juga ya tadi ya. Pak Azhari juga ya punya Iya, ide Muro. tadi ya. Oke, terima kasih dia. Tadi dari Bu siapa tadi? Bu Yanti apa tadi Bu idenya? Idenya membantu apa kerjasama Pak? Kerjasama apa Apa itu bahasa Arabnya tadi Bu yang idenya Ibu? apa Tusaida. Tusaida, Tusaida itu domirnya apa? Tusaida domirnya anta. Anta di sini siapa maksudnya? Abi. Huwa. Jadi huwa. Kalau huwa tuh Yusaida berarti ya Pak. Huwa. Sarah. Koreksi. Yusaida. Ya. Iya, iya. Yusaida. Huwa. Abi huwa. Abi yuridu an yusaida al kodimata ilal bustani. Oke, itu ya. Kalau dari Bu Yanti idenya begitu. Kalau dari Bu Sri apa idenya dari Bu Sri? Usaida juga Ustaz. Pak, saya Usaida juga nulisnya. Mengajak. Kalau mengajak apa untuk itunya bahasa Arabnya? Mengajak itu dari pagi saya nyari nggak ada. Dari pagi. Udah nyari Ustaz. Iya, baik. Ini nanti ibu-ibu ya sekadar saran ya, sekedar saran. Seumpama ya, seumpama ide kita bahwa prioritaskan kata-kata yang ada dalam buku pelajaran itu terasa berat, bolehlah ibu-ibu sekalian nanti mencari katanya itu menggunakan kamus. Kamusnya bisa online, ya. Kamus online bisa, kamus cetak juga bisa. Tapi tentu yang kita maksud di sini kamus cetak itu adalah yang menggunakan bahasa Indonesia Arab. Ya, jadi nanti yang perlu disiapkan kalau sulit untuk memprioritaskan kata-kata yang ada pada buku pelajaran kita adalah miliki kamus online maupun yang biasa, yaitu kamus Indonesia Arab. Nah, seperti Bu Sri Lestari tadi sudah tahu mengajak gitu. Nanti dicari mengajak itu bahasa Arabnya apa gitu. Tapi kalau kita lihat ya, sebenarnya buku ini disusun memungkinkan kita mengandalkan kata-kata yang ada di dalam buku ini saja gitu ya. Memang ya tidak singkat sih waktunya karena ibu-ibu ya mohon maaf ya ibu-ibu bapak sekalian perlu membaca satu persatu kosakata ini Arab apa Indonesianya apa sampai ditemukan kira-kira ungkapan yang cocoknya seperti apa. Gitu. Baik, itu dia untuk nomor 5 ya. Untuk nomor 5 tadi sudah Bu Yanti. Kemudian kalau Bu Nuri tadi apa idenya Bu untuk nomor 5 isinya apa? Oh, ya. Abi yuridu an tadhabal khadimatu ilal bustani. Iya. Atau satu lagi, Abi yuridu an ya'mural khadimata ilal bustani. Iya, baik. Oke, baik. Kalau Pak Azhari tadi apa idenya? Ya, Ya Muro kan. Iya, baik. Oke, yang lain mungkin ada yang idenya belum dimunculkan? Kalau Oras yang Suro Pak Guru. Ya, sama. Yaitu baik ya. Itu idenya, komentarnya serupa dengan komentar terhadap idenya Bu Yanti ya. Iya. Kalau mengikuti itu nggak bisa ya Pak Guru? Ya, kalau bisa sih nanti tinggal Ibu ya. Ini kan terkait dengan
kemampuan kita memahami itu ya realitanya ya, memahami realitanya, kesesuaian antara kalimat yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Ayah saya. Kalau ada begitu seorang ayah yang kerjaannya ngikutin pembantu, ya boleh aja gitu. Ngikutin pembantu. Pembantunya ke supermarket, Bapak ikut. Pembantunya mau ke kebun, Bapak ikut. Langsung gimana sama Pembantunya ibunya. mau Ngawal ke pembantu, Pak. sungai, Bapak ikut. Nah, baik banget nih si Bapak ini. Ngawal pembantu kan, Pak. Tolong menolong enggak juga ya? Tolong menolong kurang tepat. Karena khodimah itu, Tadi Bu. kan Khodimah tadi itu kan Bapak nggak pembantu. kasih penolong, nggak bisa. Pak Guru mau tanya, Iya. kalau tadi yang mengajak, kalau nggak salah mengajak itu kan da'a, ya itunya ya O. Terus kalau di sini ada an, jadinya gimana Pak Guru? Ilmunya gimana? Ilmunya dulu. Kalau nasab itu, Ilmunya gimana sih, kalau ada an itu kan ilmunya kalau nggak bunyinya pakai fathah itu ada alif ya atau Yang ini aja nggak? dulu, ilmu sederhananya Gimana? dulu. Gimana ilmu sederhananya? Coba lihat. Kalau ada fi'il mudhari yang didahului oleh an, maka huruf terakhirnya dibaca fathah. Ya, baik. Coba tadi Bu Ros, huruf terakhirnya apa dari kata yang Ibu sedang pikirkan? Huruf terakhirnya itu jadi wow. Nah, itu difathahkan gimana jadinya? Jadi ada uwa. Betul. Gitu. Gitu ya Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Iya, baik, yang lain? Oke, baik. Kalau sudah selesai untuk nomor 5, kita beranjak ke nomor 6. Silakan Ibu-ibu, Bapak sekalian. Kalau ada yang ingin berbagi, mencoba untuk melengkapi latihan nomor 6, silakan. Oke, silakan. Ana ahabu absoru al-tilmizu biligotul arabiyah. Biligotil arabiyati. Iya, bagus. Ini kita sudah pernah baca belum nih kalimat-kalimat yang tertulis dalam latihan kita? Udah ya? Ya. Sudah ya? Udah. Saya mah ingatnya nomor ini Bu Sri Pujowati yang baca. Iya. Itu yang Arabia, Faransia, itu kan ya? Betul ya, Bu Sri Pujowati ya? Ya betul Pak Guru. Ya, Bania. Orangnya belum kelihatan sama seperti Pak Azhari, sama seperti Bu Suryana. Masa kininya layarnya masih gelap, tapi saya ingat tuh Sri Pujowati tuh. Iya, yang Faransia. Nah, coba Bu Pujo nomor 6 sudah disiapkan belum, Bu? Iya, bisa Pak Guru. Nah ini Pak Azhari, dengarkan dulu ya Bu Sri Pujowati. Dan kita anggap bahwa karena ini Bu Sri Pujowati sudah berlatih pada waktu itu, kita berharap berkesan latihannya, baru nanti Pak Azhari mengikuti seperti yang Bu Sri Pujowati. Ya, yang boleh beda adalah, ini kalau nanti Bu Pujowatinya oke, yang boleh beda adalah isi titik-titiknya saja. Ya. Kapan ya? Silakan Bu Sri Pujo. Ya. Ana ahabu an muhadarata tilmizu bil salah tuh ya. Bil lugatil arabiyah ti. Muhadarasah Lugot. Coba baca ini aja dulu Bu, baca yang tertulis saja dulu Bu sebelum diisi. Oh, iya. Ana ahabbu an at-tilmizu bil lugatil arabiyati.
Iya, baik. Lil qot Ini Bu pernah ini mungkin ada dalam Al-Qur'an ya. al-ar Ayat begini. arif Turasa aklal lamma malah hubban jamma. Itu ada nggak? Pernah ada nggak Bu Sri Pujawati? Ya, Hafalan ayat hubban Al-Qur'an. jama. Ta'kuluna gimana Bu Sri Rasmati? Ta'kuluna turasa aklal lamma gitu. Kelanjutan ayatnya ada nggak? At-turaba hubban Waktu itu kan jama. kita ingat begini nih. Aku mencintaimu karena Allah. Ada yang ingat nggak Bu Sri Pujo? Iya. Iya, iya. Pekan lalu kita bahas itu kan. Iya, malam. Iya, iya. 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 Ingat nggak Bu Sri Pujawati? Ya, Gimana ungkapan bahasa Arabnya? Aku mencintaimu karena Allah. ahabu. Bu, Kita ya. nariknya lewat apa lagi ya? Kalau itunya patokannya sendiri beda dengan beda. Dulu ada iklannya itu Indo Iya, iklan. yang iklan Supermi. Supermi. Iya. Zaman dulu. Anak udah Iya. Apa iklannya? Iklan Indominya apa Bu? anak Uhibbu Supermi. Anak Nah, Supermi. saya nih lupa nih, terima kasih nih. Oh, mungkin Bapak masih kecil kali Pak Gun. Iya. Tahu Anda umurnya. belum lama Bu. Zaman Iya dulu. nih. Betul ada tuh, ada Dulu iklannya. viral itu. Dulu. Si zaman TVRI. Iya. Bu Sri Pujo ingat itu iklan itu? Belum pernah lihat ya Pak Guru. Belum lahir, berarti belum lahir. Belum lahir Bu Puja. Saya udah lahir, Bu Puja belum ya? Waduh, Bu Ros aja tahu tuh. Nggak pernah Beda nonton. itunya ya, beda channel favoritnya ya, beda channel favoritnya. Kayaknya itu masih zaman Itu mah semua TVRI. favorit, semua channel Pak Guru. Oh, waktu itu masih hanya TVRI ya? Iya, zaman Iya. itu kayaknya masih Indomie belum ngetop, masih Supermi yang ngetop. Iya. Berarti saya di kampung belum punya TV ya kalau begitu ya. Ya, tapi kalau yang namanya pakai iklan itu kan ini ya TPI ya yang pertama-tama ya. Kalau TVRI dulu nggak ada iklannya kan. Nggak ada TPI Pak. TPI, terus baru RCTI, baru SCTV, baru dan lain-lain. Oke, kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi gitu. Apa tadi? Ana uhibbu. Ya. Ana hibu an muhadarasa. Ibu baca dulu aja, Bu. Pelan-pelan ya. Belajar itu. Belajar itu. Ini karena ini efek terlalu terbiasa diajak diajak lari ya. Jadi Ibu juga belajarnya walaupun di sini diajak pelan-pelan juga inginnya lari cepat gitu. Baca yang tertulis saja dulu, nanti diisi gitu ya. Baca yang tertulis saja dulu ya. Anna uhibbu atilmidu bil lugatil arabiyati. Iya, bagus. Masih paham kan makna satu-satunya? logos. Baik, ya. Saya suka percakapan gitu ya. Yang bermana percakapan yang mana, Bu? Belum ya. Itu yang tekniknya. Aduh, ini saya kalah cepat sama nenek-nenek. Saya masih ngurusin yang tertulis, dia udah mengurusin yang ada di bukunya, jadi nggak nyambung tuh. Baik, gitu ya. Nah, itu ya. Ana paham ya, uhibbunya juga paham, atilmid juga paham, bil lughatil arabiyahnya juga paham ya, Bu ya. Ya. Baik. Nah, tinggal sekarang titik-titik nih, ada titik-titiknya. Ya, ada titik-titiknya. Silahkan diisi dengan apa katanya? Dengan fi'il mudhari. Fi'lan mudhari'an munasiban.
Bicara ya. Bukan hanya fi'il mudhari saja, tapi tadi dipertimbangkan munasib tidak, cocok tidak, pas nggak gitu. Bukan hanya sekedar, oh ini bisa nyambung kalimatnya. Iya nyambung sih bisa gitu ya. Tetapi nanti itu wajar apa tidak, umum atau tidak. Gitu ya. Silakan Bu nomor 6. Apa setelah Ibu melengkapi? Ya, ya tahadasa ya. Anna uhibbu an ya tahadasa. Ya, Bentar, Pak. tilimi. Itu kan salah. Catatannya. Anna uhibbu an ya tahadasa tastil midu bil lugatil arabiyah. Gimana Pak Guru? Apa maknanya? Saya suka bercakap-cakap ya, murid bercakap-cakap dengan bahasa Arab gitu ya. Iya, oke, bagus. Ya, baik. Nah, sekarang sesudah itu kita berikan kesempatan Ya tahadasa. Jadi ini ya. ya ke Pak Azhari berikutnya. Pak, Pak Esther. Ya, gimana Bu Yanti? Itu tadi bilang saya suka bercakap-cakap itu Ya. mudoreknya pakai a kan? Pakai Ya. a. Kan Coba tilmidu. Bu Sri Pujowati diulang. Ya kan itunya percakapan ini apa tilmidunya murid-muridnya. Jadi ya Coba silakan. ana wuhibu an yatahaddasa adasa tilmidu bil lugatil arabiyah. Iya. Coba dibunyikan lengkap Bu kalau ada bunyinya supaya ya. Ya. Saya suka senang murid-murid berbicara bercakap-cakap dengan bahasa Arab gitu ya. Coba dibaca ya yang lengkap ya Bu supaya Bu Yanti bisa mendengarkannya. Ana ibu an yatahadasa. Yatahadasa tuh harus adasa atau yatahadasa? Yatahadasa. Bukan atadasa apa? Huruf hamzah atadasa bisa gitu ya? Salah. Ana itu ana uhibbu anta hadasa. Bu Sri Pujo dengar Bu? Iya. Gimana ya Pak Guru? Kalau apa? saya Pertanyaan Bu Yanti pertama tadi apa Bu? Itu apa? Yatahadasa bukan ya, harus atahadasa. Gitu. Betul. Apa maknanya Bu Yanti tadi? Bercakap-cakap apa? Bagus. Yang bercakap-cakap siapa? Ana. Ya, makasih. Kalau menurut Bu Sri Pujowati yang bercakap-cakap siapa? Murid bercakap-cakap murid. Nah, Iya. Kalau murid yang bercakap-cakap, ya berarti domir yang cocok dengan at-tilmidz apa? Murid Iya ya. Huwa juga ya. Huwa ya. Domir yang cocok untuk at-tilmidz adalah huwa. Sehingga fi'il mudhari kalau untuk domir huwa diawali dengan ya. Diawali dengan ya. Nah, jadi begitu Bu Yanti. Jadi yang bercakap-cakap kalau dalam pemahaman Bu Pujo itu bukan sayanya. Saya mah cuman senang. Ya, sayanya yang senang. Tapi yang bercakap-cakap adalah murid. Oh iya. Seperti saya ketika mendengar saya senang Bu Yanti olahraga senam jantung sehat.
Gitu. Jadi kan saya mah kebagian senangnya aja, tapi nggak kebagian olahraga. Begitu juga dengan anak di sini di nomor 6-nya. Anak Oh. bagian senang saja, sedangkan yang bercakap-cakap adalah at-tilmid. Oh, ya, terima kasih sudah paham. Iya. Assalamualaikum Pak Guru. Tilmid bukan mu'anas. Ya, Kenapa? Dari mana diduga at-tilmiz itu mu'annas, Bu Sur? Murid itu laki perempuan ya? laki-laki. At-tilmiz diduga mu'annas dari mana, Bu Sur? Oh iya, iya. Bu Sur. Oh, Bu Ya. Suryana. Oh, ini kan mu'anas mudakar, jadi mudakar, tilmid. At-tilmiz diduga mu'annas dari mana? Biasanya tolib, tolibu. Enggak, Biasanya. ininya jangan melebar ininya ya, diskusinya jangan melebar ya, biar cepat ketemu kepada pertanyaan yang diinginkan. At-tilmiz diduga mu'annas itu dari mana? Nggak ada ya. Kalau tidak ada maka dia bukan, ya nggak cocok. Kalau tidak ada tandanya lalu kita menduga mu'annas. Berarti kalau dia tidak mu'annas berarti dia mudzakkar. Mudzakkar. Syukran Pak Guru. Ya, oke, baik. Itu ya. Pak tadi Bu Hajah Sri Pujowati sudah. Nah, sekarang kita dengarkan dari Pak Azhari ya, yang bisa ya cocok diubah hanya yang ada dalam titik ya Pak Azhari, sedangkan yang di luarnya sebelum maupun sesudah titik baca seperti cara Bu Pujowati tadi membaca. Ada? Apa masih ada? Apa sudah buat Pak Azharinya? Oke, baik. Ada kendala sepertinya. Kita lanjut berikutnya, nomor 7. Ya. Saya Pak ya. Silakan, Bu Sri Lestari, silakan. Hajihil bintu mustahida antam saburota. Iya, bagus. Nah, coba dibaca yang tertulis di buku saja dulu, Ibu. Hajihil bintu antam saburot. Apa Bu? Antam saha? Antasahas saburot. Saburotu apa saburota apa saburoti? Saburota. Iya. Saburota. Baik. Makna ungkapan-ungkapan yang ada di nomor 7 sudah dipahami ya Bu ya? Ya. Hazihi paham. Ya, murid anak-anak Al-bintu paham gitu ya? Ya. Antam saha paham. As-saburohnya juga paham ya? Ya. Baik. Apa tugas kita? Mengisi titik-titik. Ya. Diisi dengan apa titik-titiknya? Kata perintah latihan ini diisi dengan apa katanya? Yang tepat, kata-kata yang tepat. Iya, coba lebih teliti lagi diisi dengan apa, Bu? Lihat perintah soalnya, soal latihannya apa katanya? Diisi dengan? Diisi dengan munasiban cocok. kata yang apa ya? Apa Ibu berkenan untuk melihat ke layar? Saya mau lingkari sehingga bisa membantu Ibu. Iya. Diisi dengan apa, Bu? Kata-kata yang tepat. Yang saya lingkari, Bu. Mana? Tidak terlihat, Ibu? Fi'lan. Iya, apa maknanya? Fi'lan, kata-kata kerja. Aduh. Ibu pintar betul.
Saya pernah bilang fiil itu fiil. Fiil itu bukan kata kerja. Nah, tapi nggak apa-apa. Ibu lebih ingat ya, lebih ingat ilmu di tempat lain. Nah, diisi dengan apa tadi? Yang saya lingkari apa? Mulore. Ya, diisi dengan fiil mudhari gitu ya. Diisi dengan fiil mudhari. Jadi bukan hanya gitu ya, bukan hanya kata-kata yang cocok, kata-kata yang tepat, tetapi kata-kata itu hendaknya berupa fiil dan fiilnya itu adalah fiil mudhari ya. Oke, silakan. Apa fiil mudhari yang Ibu anggap cocok untuk mengisi titik-titik yang ada di nomor 7? Ilmu mudhari'nya rajin. Rajin ya. Yumtahida, Pak. Yumtahida. Anak perempuan itu rajin menghapus papan tulis. Iya. Apa fiil mudhari'nya, Ibu? Mujidan, mujidu. Tatstahidu, tatstahida. Ya, baik. Bagaimana jadinya? Tatstahida. Hadzihil bintu tatstahida antam sahas saburot. Coba ulang, Bu. Hadzihil bintu tatstahida antam sahas saburot. Saburota. Ya, baik. Masih bisa lah, masih lah dari segi makna, walaupun masih harus kita. Nah, coba lihat ya. Tadi apa isinya mudhari'nya apa, Bu? Mudhari'nya tatahida. Baik. Bunyinya tajtahida ya, Bu, bukan tajtahidu, bukan tajtahidi, bukan ya? Iya. Bagus. Apa pertimbangannya tajtahida bunyi akhirnya a, Ibu? Mansub Tajtahida mansub apa itunya ilmunya sehingga tajtahida menjadi mansub? Oke. Kalau tidak didahului ini salah kan? Kalau yang didahului an dan lan baru berubah, Pak. Ini salah saya. Oke, baik. Silakan diperbaiki kalau ada yang perlu diperbaiki. Silakan, Ibu. Hazihil bintu tatstahidu antam sahat saburota. Iya, oke, bagus. Yang lain, ada ide yang lain untuk nomor 7 ini? Ada, Pak Guru. Bagaimana, Bu Nuri? Hadhil bintu targobu fi antam sahat saburota. Iya, baik. Baik. Yang lain? Turidu. Bagaimana jadinya? Hadhil bintu turidu antam sahas saburata. Iya, baik. Ada lagi yang lain? Selain tadi tajtahidu, targobu fi, turidu. Ada lagi yang lain? Ta'ala. Ta'ala. Apa, Bu? Ta'ala. Ta'ala. Iya. Sedang. Ta'ala itu fi'il mudhari kah? Ya ta'ala. Ya ta'ala.
Sedang ya Pak. Ya, ta'ala artinya sedang. Sedang. Salah. Enggak populer ya, tidak populer ya. Kalau untuk sedang ya, kalau untuk makna sedang ya Bu Yanti, tamsah itu karena mudhari ya, otomatis ada makna sedangnya. Jadi Ya. tidak usah dicari ya, tidak usah dicari kata khusus yang bermakna sedang gitu. Ya. Ada lagi yang lain? Mampu menghapus. Karena anaknya. Bagaimana Bu Sur, gimana? Antam saha Ya, menghapus. biru, mampu. Mudore aslinya yak biru, tak biru karena dia perempuan. Ya, gimana jadinya? Silakan, gimana jadinya, Bu Sur? Azihir, pintu, sakok biru, sahal, saburot. Roti ya, sabu roti ya. Saburota. Apa pertimbangannya? Asaburota bukan asaburoti. Nggak ada jar, nggak ada. Oke, baik. Oke, bagus Ibu-ibu sekalian. Kita lanjut nomor 8. Silakan. Siapa? Ada 3 nomor yang tersisa. Mudah-mudahan bisa kita tuntaskan latihan Hamzah ini sebelum waktu kita berakhir untuk pertemuan pada hari ini. Cepat juga ya. Ada nomor 8? Ada yang ada Umi. Mungkin nomor 9 ada, kalau nomor 8 tidak ada, mungkin nomor 9 ada. Ya deh, saya Pak Guru. Silakan. Ibu mau nomor 8 apa nomor 9? Oh, tadi yang belum bilang nomor 8 itu siapa, Bu Suryana ya? Dulu aja, Bu. Iya, Bu Ibu Suryana dulu. Umi. Tahida Pil Darsi. Alif lamnya coba dilihat lagi. Apakah Asyamsiyah atau Al-Qamariyah? Fil. Ini Pil Darsi. Ini dibaca Komariah. Kalau Samsiah masuk. Jadi ini tidak masuk ya? Ini Fil. Iya, baik. Ibu-ibu yang lain bagaimana? Sama ilmunya dengan Bu Suryana? Beda. Ya, jadi ilmu saya sama dengan yang beda, bukan dengan Bu Suryana. Oh, jadi Pid Darsi. Iya, begitu. Nanti dibaca-baca lagi ya, dilihat-lihat lagi mana Asyamsiyah dengan Al-Qamariyah. Lupa lagi nih. Komariah. Daknya Komariah. Pid Darsi. Al-Mudar. Silakan Ibu. Al-Mudarsi. Ibu rajin belajar. Yang dipersilahkan apa Ibu? Dia kan nerjemahin. Umi. Iya, Basoro. Titik-titik Jadi lupa dia. Silakan Ibu, gimana? Jadi lupa jadinya saya ada. Jadi lupa. Baik, yang ingat siapa? Yang ingat silakan. Berusaha ya, Umi berusaha rajin atau istiqomah, sungguh-sungguh. Banyak itu ininya saya, tulisannya. Umi istiqomah atau rajin dalam belajar. Yang bermakna rajin siapa? Mana yang bermakna rajin? Ijtahida. Hah? Ijtahida.
Yang Ibu lihat itu huruf pertamanya apa itu? Ibu melihat itu huruf pertamanya apa, Ibu? Hamzah, ada palanya. Kepalanya di bawah apa di atas? Di atas, jadinya. Itu apa maknanya? Ini. Maknanya apa maknanya? Maknanya saya. Saya apa? Saya rajin. Iya. Jadi yang rajin itu saya ya, bukan Ibu yang rajin ya. Saya rajin. Bagaimana jadinya? Oh, Ibu. Halo Bu Sur, gimana jadinya? Iya, jadi ini nih, jadi buyar nih otaknya nih. Iya, oke baik. Nanti dilihat lagi ya. Silakan ibu-ibu, bapak yang lain. Nomor 9, Pak Ustaz, Pak Guru. Iya, baik. Kalau nomor 8 tidak ada, kita lanjut ke nomor 9. Ada, saya nomor 8 deh Pak Guru. Silakan Bu Nuri, nomor 8 silakan. Umi tuhibbu an ajtahida fid darsi. Iya, baik. Apa maknanya? Ibu senang atau suka saya bersungguh-sungguh dalam belajar. Iya, dalam pelajaran. Bagus. Yang rajin siapa? Yang bersungguh-sungguh siapa? Saya. Sedangkan Ibu? Senang. Tenang. Belum tentu ibunya rajin ya. Belum tentu ibunya rajin. Seperti kita kan, saya senang anak saya bisa berbahasa Arab. Nah, orang tua belum tentu bisa. Ya, belum tentu bisa. Belum bisa, iya. Oke, baik. Nomor 9, silakan Pak Azhari. Al-ustazu yuridu ayabsoro atolabal muhadoroti. Coba baca yang tertulis saja dulu, Pak. Al-ustazu yuridu an atolabal muhadoro. Iya, baik. Coba perhatikan ya, Pak. Bapak melihat di situ ada alif tidak? Ada Pak Guru. Kalau ada alif, ya, kalau ada alif, berarti huruf sebelumnya dibaca panjang atau tidak? Panjang, Pak Guru. Iya. Kalau panjang itu berarti ada yang naik ya, Pak? Naik, maksudnya Pak Guru? Kalau panjang temboknya, kita naik enggak atau bisa langsung loncat kalau temboknya panjang? Apa kita perlu naik? Naik, Pak Guru. Naik. Kalau sudah ke atas, selanjutnya apa? Turun. Turun. Berarti yang panjang apa yang panjang? To. Berarti setelah to-nya jadi turun ya. Kalau turun barisnya di mana? Bawah, Pak Guru. Setelah alif di situ ada huruf apa? Huruf lam. Iya. Kalau lam barisnya bawah, jadi bacanya la apa li? Li, Pak Guru. Jadi gimana bacanya? Atau liba. Baik. Itu. Terus? Atau liba al-muhadoro. Iya, baik. Bapak paham makna ungkapan-ungkapan di situ? Paham, Pak Guru. Iya, baik ya. Nah, sekarang kalau sudah menjadi kalimat ya, kalimat lengkap baru gitu ya, baru kita bisa lihat. Al-muhadharah apa artinya? Pidato, Pak Guru. Pidato, siapa yang pidato? Atau liba. Jadi yang pidato atau lib yang pidato? Ya. Itu artinya pidatonya itu
dalam pemahaman Bapak itu kata kerja atau bukan? Ya, tolibu bukan Pak Guru. Yang bermakna pidato dalam bahasa Indonesia yang Bapak maksudkan itu pidato itu sebagai kata kerja atau bukan? Kata kerja Pak Guru. Sebagai kata kerja ya. Jadi muridnya yang berpidato begitu ya? Murid-murid berpidato ya. Waktu Bapak mengatakan murid-murid, Bapak memahami di situ ada yang banyak, ada jamak atau bagaimana Pak? Ya apa? Ada jamak Pak Guru, ada alif nih Pak Guru. Yang mana yang jamak Pak? Tolibnya Pak Guru. Kalau at-tolib itu jamak, tunggalnya apa? Apa ya Pak ya? Astagfirullah. Lupa Pak Guru. Nah, jadi caranya begini ya, Pak Ahmad, Pak Azhari Ahmad ya. Kalau kita tidak tahu bentuk tunggalnya, kalau kita tidak tahu bentuk tunggalnya, lebih baik dianggap itulah dia bentuk tunggalnya. Ya, kalau kita tidak tahu bentuk tunggalnya, lebih baik kita anggap itu bentuk tunggal. Gitu. Ya, ini kan artinya posisinya sama-sama kalau nggak tahu gitu loh, kalau nggak tahu. Kecuali kalau tahu gitu ya, kecuali kalau tahu itu adalah jamak. Gitu. Kemudian coba lihat ya, yang tadi yang bermakna pidato yang mana? Muhadharah. Itu fiil atau bukan? Muhadharah fiil Pak Guru. Al-muhadharah itu fiil apa dalam pemahaman Pak Azhari? Isim. Isim ma'rifah Pak Guru. Afwan. Saya nanyanya ke timur, Bapak larinya ke barat, jadinya kita jadinya main petak umpat jadinya. Al-muhadharah itu fiil apa dalam pemahaman Pak Azhari? Al-muhadharah. Ya. Enggak, tadi maksud saya waktu Bapak mengatakan bahwa al-muhadharah, saya tidak bicara soal salah benar ya Pak Azhari, ini adalah tradisi lama yang Bapak sudah lama tinggalkan ya, tapi saya ajak Bapak kembali lagi karena Bapak bergabung kembali di kelas saya, maka kita akan ajak. Saya tidak sedang bicara soal salah benar ya, tapi saya ingin lihat cara jalan berpikir yang Pak Azhari tempuh sehingga nanti Bapak akan punya cara ya, punya kebiasaan di dalam bersikap dan di dalam memberikan pendapat terkait dengan pelajaran bahasa Arab kita. Tadi ya pertanyaannya adalah ketika Bapak menduga bahwa al-muhadharah itu adalah fiil, dalam pikiran Bapak itu fiil apa gitu? Ya. Salah Pak Guru, salah. Enggak, jangan begitu. Saya sekali lagi saya katakan ini bukan soal salah benar ya. Ini bukan soal salah benar. Saya punya beberapa prediksi ya, tapi saya tidak tahu dari prediksi saya ini mana yang cocok, yang sejalan dengan cara Pak Azhari berpikir. Pertanyaan saya tadi adalah, Bapak jawab aja kalau Bapak mengatakan tidak tahu, ya katakan sudah tidak tahu. Kalau Bapak mengatakan belum berpikir sampai ke situ, katakan saja, jangan mengatakan Bapak salah ya. Itu saya tidak membiasakan itu dan saya tidak nyaman bicara soal salah benar karena bukan itu yang kita inginkan, tetapi bagaimana kita menggunakan ilmu yang kita miliki. Mudah-mudahan Pak Azhari bisa paham bahwa tradisi di kelas kita ini beda dengan tradisi di tempat yang lain karena masing-masing punya cara pandang masing-masing, bukan berarti ini lebih baik dari yang lain, bukan, tapi kita mengatakan inilah yang bisa kita lakukan. Kita coba lagi ya Pak Azhari ya. Kita ulang lagi ya, saya pelan-pelan. Pada waktu Bapak mengatakan al-muhadharah adalah fiil, Bapak ada pikiran enggak itu fiil apa? Enggak ada Pak Guru. Nah, baik. Jadi Ibu Bapak sekalian, ini adalah kelemahan kalau kita sering berkata fiil adalah kata kerja. Bu Sur, mana? Bukan Bu Sur nih, Bu Sri Lestari. Ya. Ini yang saya sebut ini.
Ini akan menjadi problem kalau kita mengatakan fiil adalah kata kerja. Apa maksudnya? Yang saya baca dari apa yang Pak Azhari tunjukkan hari ini adalah karena Pak Azhari mengatakan bahwa pidato adalah kata kerja, beliau itu otomatis menduga al-muhadharah adalah fiil. Gitu. Dan saya mengatakan itu bisa membuat kita jebakan Batman. Ya, itu bisa membuat kita masuk ke dalam jebakan Batman. Jebakan yang sebenarnya kalau kita lebih berhati-hati, kita nggak akan terjebak di dalamnya. Ya, jadi sekali lagi, tidak serta-merta kalau kita mengatakan sebuah kata dalam bahasa Indonesia itu kata kerja, tidak otomatis itu adalah fiil. Gitu. Baik, itu dia ibu-ibu, Bapak sekalian. Sangat disayangkan kita nomor 10 tidak tuntas kita bahas ya, karena kita mencari sukarelawan tidak mudah di kelas ini. Jadi ada beberapa detik yang kita habiskan hanya sekedar untuk menunggu siapa yang akan mengambil nomor 10 dong Pak. Untuk mengambil kesempatan berikutnya. Insya Allah nanti pada pertemuan kita yang akan datang, kita bisa lebih efisien lagi di dalam belajar, karena sekarang sudah saatnya kita beristirahat ya, ibu-ibu, Bapak sekalian. Sampai bertemu nanti dengan latihan yang bagian ba ya. Latihan bagian ba, apa maksud latihan bagian ba ini? Bisa kita diskusikan di WA group ya, nanti sambil chatting. Latihan ba itu maksudnya apa, dan mudah-mudahan Bu Yanti juga dan teman-teman yang lain nanti punya kesempatan untuk mempelajari latihan ini, bukan hanya pada saat kita bertemu di kelas Zoom, tapi sebelumnya sudah disempatkan. Tapi kalau memang belum juga, ya nanti kita manfaatkan waktu kita. Yang ada dengan konsekuensi memang kita harus bersabar, karena waktu yang kita miliki terbatas. Untuk mengurusi semua aktivitas tentu hasilnya tidak maksimal. Baik, terima kasih ibu-ibu, bapak sekalian yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dan mau menyumbangkan ide, gagasan, pemikiran, dan mau berlatih pada latihan kita ini. Sekedar sebuah saran kecil ibu bapak sekalian, belajar bahasa hendaknya bukan hanya sekedar kosakata saja dan kaidahnya, tapi belajar bahasa juga dipertimbangkan realita dan konteks dalam kehidupan sehari-hari supaya punya arti yang lebih ya, punya makna yang lebih mendalam. Ya, kemudian yang tadi lebih berhati-hati lagi ketika mengatakan sebuah kata itu fiil atau bukan, karena nyatanya bahwa yang kita duga dalam bahasa Indonesia, arti dalam bahasa Indonesianya itu adalah kata kerja, belum tentu dalam bahasa Arab itu adalah fiil. Kenapa? Kalau ibu-ibu bapak ingat, ada namanya masdar. Ada namanya masdar yang masdar itu dijelaskan sebagai kata kerja yang dibendahkan. Jadi kalau di artinya bisa jadi berarti kata kerja, tetapi dia bukan fiil, karena fiil punya aturan, punya ketentuan sendiri. Sekali lagi terima kasih Ibu Bapak sekalian. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Sampai bertemu lagi pada pertemuan kita yang akan datang. Sepertinya masih di jam 13 ya untuk pekan depan. Karena belum pengumuman ya, LBIQ belum pengumuman sehingga kita belum akan memulai pembelajaran. Nanti kalau kita sudah mulai pembelajaran, kita akan mengubah jadwal belajar kita dari jam 13 menjadi jam 16. Mudah-mudahan Ibu Bapak punya kesempatan. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Demikian dari kami, wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Ya.